Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Papa Roka. Inilah kenapa kayak gitu gaya dong. Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Papa Roka. Inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang penemuan mayat kakak beradik di dalam sumur, sampai ke berita tentang seorang perempuan yang dibunuh teman kencannya sendiri hanya gara-gara menghina bau badan. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Warga Sidoarjo, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad 2 gadis kakak beradik di dalam sumur di rumahnya sendiri pada Selasa dini hari tadi. Kedua korban diketahui berinisial DR dan DK, yang mana mereka masih berstatus pelajar, yang satu masih mahasiswa dan satunya lagi masih duduk di sekolah dasar. Kedua korban saat itu sedang berada di rumahnya sendiri tanpa ada kedua orang tuanya. Diduga rumah korban didatangi maling saat kedua orang tuanya sedang bekerja. Dugaan tersebut diperkuat lantaran mobil, handphone, serta barang berharga lainnya hilang. Kejadian tersebut diketahui saat ibu korban memanggil anaknya namun tidak ada jawaban. Ditambah lagi ibu korban curiga saat melihat adanya bercak darah di dekat sumurnya. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait motif perampokan dalam pembunuhan tersebut. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Korban diketahui berinisial DR, mahasiswi di sebuah perguruan tinggi di Surabaya, sedangkan adiknya DK masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka adalah anak dari pasangan suami istri Ismanto dan Rianti. Dilansir dari tribunjatim.com, saat itu 2 korban sedang berada di rumah. Sementara 2 orang tuanya belum pulang, masih bekerja di usaha warung kopi milik mereka. Diduga saat kedua orang tuanya tak ada, rumah korban didatangi maling. Dugaan ini diperkuat lantaran mobil, laptop, handphone, dan beberapa barang berharga di rumah itu raib. Peristiwa ini awalnya diketahui oleh ibu korban. Merasa ada yang janggal, ia memanggil anak-anaknya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ibu korban mulai curiga ketika melihat bercak darah di dekat sumur. Namun hingga kini polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Rekaman video yang terjadi di Jalan Pasar 8 Pajak Gambir, Kecamatan Percut, Sungai Tuan, Deli Serdang tersebut viral di media sosial. Kejadian bermula saat para preman mendatangi lapak ibu tersebut. Para preman pun meminta uang lapak biaya sewa dengan nominal ratusan ribu rupiah. Si ibu yang menolak pun lantas dilarang berjualan dan langsung dianiaya oleh para preman tersebut. Dalam video yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan ibu dan anaknya tersebut dikeroyok oleh beberapa preman. Atas kejadian tersebut, korban pun melaporkan kasus itu ke Polsek Pecut, Sungai Tuan. Berikut kita lihat video lengkapnya. Rekaman video yang memperlihatkan Liti ditendang hingga tersungkur dan berteriak histeris ini pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial itu terlihat wanita itu dihajar habis-habisan oleh 2 preman. Wanita itu terdengar menjerit-jerit kesakitan tanpa mampu melawan. Setelah dipukul hingga terjatuh, wanita itu kemudian ditendang sekuat tenaga oleh preman tersebut. 2 preman tersebut diduga datang didampingi oleh kawan-kawan mereka yang hanya menyaksikan saat wanita itu dianiaya.
Dilansir Tribun Medan.com, atas kejadian ini ia mengalami luka lebam-lebam di bagian wajah dan perut. Bahkan wajah anaknya bagian kanan memar, hidungnya memar, dan punggungnya juga terlihat bekas kekerasan. Menurut keterangan kerabat korban, Neison, kejadian penganiayaan itu terjadi sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, para preman tersebut sempat datang ke lapak korban pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat itu mereka meminta biaya lapak terhadap pedagang sayur tersebut yang nominalnya ratusan ribu rupiah. Korban yang menolak lantas dilarang berjualan di tempatnya dan terjadi penganiayaan. Tak terima atas perlakuan tersebut, korban telah melapor ke Polsek Percut Setuan. Karena tersinggung dibilang bau dan kotor, seorang pria bunuh teman kencannya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Awalnya korban dan tersangka bertemu lewat aplikasi media sosial micet. Oh iya, ngomongin micet, input saya juga di 0877. Stop it. Get some help. Setelah melakukan janji, mereka pun bertemu di sebuah hotel di kawasan Cilandak. Nah, karena tersinggung dibilang bau dan kotor, tersangka pun nekat menghabisi nyawa korban. Melihat korban sudah tewas, tersangka pun membawa kabur barang berharga milik korban. Tersangka ditangkap di persembunyiannya di daerah Jawa Barat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pembunuhan, pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berikut kita lihat video lengkapnya. Tersangka pembunuhan Lisna Dewi dibekuk di persembunyiannya di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat kemarin. Tersangka HA nekat menghabisi nyawa korban karena tersinggung disebut kotor dan bau oleh korban. Tersangka dan korban diketahui berkenalan melalui sebuah aplikasi media sosial, lalu berkencan di sebuah hotel di kawasan Cilandak. Usai membunuh korban, tersangka meninggalkan hotel dengan membawa sejumlah barang milik korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap tersangka. Polisi memperlihatkan barang bukti pembunuhan perempuan di hotel kawasan Cilandak. Setelah membunuh korban, tersangka lantas pergi dengan membawa telepon seluler, jam tangan, dan uang milik korban. Pria berusia 21 tahun ini akan dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook @pos online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story.